Ya, jumpa lagi nih sahabat. Biar kalian yang baru mudik dan langsung kerja ini semangat lagi, nih kita kasih film-film penambah semangat kalian yang pastinya terpanas dinanti usai libur lebaran hingga 3 bulan ke depan. Film apa sajakah itu guys? Yuk kita check it out. Di nomor 5. Setelah Captain America, tanggal 2 Mei mendatang, Marvel ngerilis Thunderbolt, guys. Ini film unik, lantaran Marvel ngumpulin super villain dari semestanya. Tokoh yang dikumpulin antara lain Winter Soldier alias Bucky, terus ada saudaranya Black Widow yakni Yelena Belova, dan satu lagi ada Taskmaster dan Red Guardian. Mereka ini dipaksa bersatu untuk ngelakuin misi kotornya pemerintah Amerika, guys. Habis Thunderbolt, di nomor 4 ada Karate Kid Legend. Nah, kalian yang kangen dengan pemeran pertama Karate Kid di tahun 1984 dulu, yakni Ralph Macchio, bisa nonton ini. Tapi sekarang dia jadi gurunya si pemeran utama, yakni Lee Fong. Nah, menariknya lagi, Macchio kini berduet dengan Jackie Chan untuk ngelatih bareng Lee Fong. Jadilah karate dan kungfu berpadu buat nyiptain teknik baru guna ngebantu Lee Fong menghadapi musuhnya di kejuaraan bela diri terbesar di New York. Di posisi ketiga habis Karate Kid, kita kasih petualangan seru bersama dinosaurus dalam film Jurassic World Rebirth. Kali ini ada bintang Scarlett Johansson yang main jadi agen rahasia yang disewa buat misi rahasia pula bersama ahli paleontologi. Mereka ditugasin nyari 3 dinosaurus yang diyakini bisa nyelamatin nyawa manusia, guys. Nah, petualangannya jadi mendebarkan lantaran lokasinya adalah laboratorium Jurassic Park. Di nomor 2 tak akan luput dari pantauan para maniak film di tahun ini, guys. Ya, Superman Legacy bakal jadi film terpanas kedua yang dinanti tahun ini. Soalnya pencinta film penasaran dengan sosok baru Superman setelah Henry Cavill yang katanya emang sosok Superman idaman. Nah, kali ini Superman diperanin oleh David Corenswet. Kabarnya sih Superman ini menelan biaya besar hingga dirumorkan jadi film superhero termahal. Ya, meski sutradara James Gunn membantah hal itu sih. Lalu film apa ya yang terpanas dinantikan tahun ini? Yap, tak lain dan tak bukan adalah Mission Impossible The Final Reckoning. Selain sangat mahal biayanya, film ini bakal jadi episode terakhir Tom Cruise sebagai agen Ethan Hunt. Waduh, si tampan dengan segudang aksinya ini bakalan pensiun dari Mission Impossible. Makanya, pencinta film bakal penasaran banget nonton Tom Cruise terakhir kalinya sebagai agen yang selalu melakukan aksi berbahaya, guys. I need you to trust me. Nah, itulah 5 film terpanas dinanti yang bisa jadi referensi buat kalian, guys. Gimana? Udah punya rencana nonton yang mana nih? Hai, selamat
selamat malam. Akhirnya ketemu lagi sama saya Doni Hermatra. Betul, dan juga saya Felicia Wu. Dimana nih tadi kita udah ngeliat ya, dan ada 5 film terpanas gitu yang ditunggu-tunggu. Yang dinanti dan ditunggu-tunggu, benar banget. Nah, kalau misalkan Doni mungkin menunggu film Wah, apa kalau aku sih karena pecinta film action ya pasti ya. Mission Impossible. Oh iya, benar, itu biasa ditunggu-tunggu ya. Tapi Benar. kalau misalkan aku dari 5 itu ternyata aku kurang suka semua sih sebetulnya. Genrenya kamu berbeda ya? Beda. Tapi ini kalau misalkan kita ngomongin film ya, Don. Ini informasi yang satu ini tuh kayak film-film action juga gitu loh. Kayak film action. Oh, aku tahu nih yang lagi viral kan. Ini yang kayak di film Fast and Furious itu kan yang di Gresik. Iya, bener. Ini viral banget kan. Karena si mobil ini tuh, mobil sedan itu ada yang terjun di ujung jembatan tol yang belum jadi tuh. Nah, informasinya nih katanya tuh dia mengikuti peta digital gitu. Waduh, kok bisa ya? Nah ini nih, makanya kita tuh harus waspada sama kondisi di sekitar. Jadi jangan 100% mengandalkan dari peta digital. Kita simak aja informasinya. Wih, main terbang aja nih mobil. Seperti adegan di film aksi, sebuah mobil sedan terjun dari atas jembatan tol Krian Gresik, Jawa Timur setinggi 5 meter yang belum tersambung. Sedan ini terjun ke jalan raya di bawah jembatan. Tapi pengemudi dan penumpang sedan ini bisa dibilang beruntung. Soalnya pas mereka melakukan aksi ekstrim ini pas jalanan lagi sepi. Jadinya tidak menghantam kendaraan maupun orang lain yang melintas. Selain itu, sedan ini juga tidak terbalik saat menghantam jalan raya. Sehingga pengemudi dan penumpang mobil ini hanya mengalami luka ringan. Pengemudi dan penumpang mobil ini adalah pria berusia 61 tahun dan wanita berusia 47 tahun. Bukan tipikal pengemudi pemula yang hobi kebut-kebutan. Kata pengemudi, ia melewati jalan tol yang belum jadi ini karena mengikuti panduan Google Maps. Ia mengaktifkan panduan karena tidak tahu jalur. Berdasarkan olah TKP, sebenarnya sudah ada pembatas di ujung jembatan tol, tapi memang ada ruang lintas selebar satu kendaraan. Agar tidak ada lagi pengguna tol yang tersasar hingga terjun dari jembatan yang belum jadi, polisi dan pengelola tol akan menambah jumlah rambu di depan jalan yang belum jadi. Untuk ini, memberikan tanda yang lebih jelas, kemudian juga kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya ruas tol tersebut memang ditutup untuk sementara karena memang belum jadi. Nah, termasuk juga sudah ditutup untuk yang palang penandanya itu, mungkin karena dari pengemudi yang memang tidak tahu, jadi langsung tetap masuk. Saat ini pengemudi dan penumpang mobil sedan naas ini sudah dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk observasi dan perawatan. Dari Gresik, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Waduh, ini untung aja ya pengemudinya selamat meskipun tadi luka-luka dan udah dibawa ke rumah sakit. Iya, tadi juga pas lihat itu untungnya di bawah jembatan tol itu juga nggak ada kendaraan yang melintas tuh, Don. Bener, kebayang kan kalau misalkan ada. Aduh. Nah, kalau tadi kan ini soal tol BUMN yang kurang rambu. Ini masih soal BUMN juga nih. Ada produk BUMN yang kurang pengawasan. Nih, masa ada pengelola SPBU yang nggak tahu nih kalau BBM Pertalite yang dijualnya ini kecampur sama air. Waduh, ini bahaya banget dong buat kendaraannya, Don. Ini kenapa sih masalah BBM tuh nggak beres-beres ya? Bener, nggak beres-beres, padahal udah lebaran ya. Nah, infonya ini sudah diselidiki oleh polisi. Tapi yang heran, kok bisa ya ini BBM-nya kecampur sama air? Kita lihat aja deh. Om Truco. Sejumlah kendaraan yang parkir di SPBU ini bukan lagi nunggu diisi BBM ya sahabat. Justru beberapa kendaraan dari total belasan lainnya ini mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU yang berlokasi di Jalan Raya Trucuk, tepatnya Desa Wonosari, Klaten, Jawa Tengah ini. Setelah ditelusuri menggunakan gelas ukur, ternyata bensinnya tercampur air sahabat. Setelah dibawa ke bengkel pun semakin terbukti bahwa Pertalite yang diisi ke sejumlah kendaraan tadi mengandung berliter-liter air. Coba ngon botol mineral, Mas. Ini banyu tak ya, Mas? Wah. Pihak SPBU sendiri mengaku tak menyangka hal ini bisa terjadi setelah melakukan pengisian stok pada Senin malam.
Kebetulan ini terjadi baru pertama kali di tempat kami, dan selama ini SPBU kami aman saja, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bersama dengan Polres. Itu BBM apa Mas? Pertalite. Berapa ribu liter Mas yang tercampur ini Mas? Tadi sekitar 4 ton mungkin. Iya. Operasional SPBU pun kini ditutup sementara setelah pihak kepolisian setempat membawa sampel BBM bercampur air sebagai barang bukti. Barang bukti yang saat ini diamankan itu berupa BBM jenis Pertalite yang diambil dari token Pertalite di SPBU tersebut. Wah, apalagi nih? Kok bisa sampai begini sih Pertamina? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Soalnya buket, Pak. Nah, Don, informasi yang selanjutnya ini nih, bahaya lagi nih, Don. Pokoknya hari ini tuh bahayaan mulu deh. Bahaya apa lagi sih, Cia? Ya, jadi nih, Don, tau nggak tadi pagi tuh polisi ngegerebek rumah di Bogor gitu ya. Tapi bukan narkoba. Apa tuh? Tahu nggak? Ternyata ini rumah itu dijadiin untuk tempat pencetakan uang palsu, Don. Waduh, kalau yang ini sih benar-benar bahaya ya. Dan ternyata Cia, nih infonya, percetakan uang palsu di rumah ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Duh, kacau banget kan. Dan yang lebih mengagetkan lagi nih, Don, tau nggak sih uang palsu yang mereka cetak itu nilainya udah 1,3 juta, 1,3 miliar rupiah. Loh, bayangin kacau banget nggak sih? Kayak mana ini? Kayak mana? Pemilik rumah ini syok saat yang mengetuk pintu rumahnya adalah aparat unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Polisi hendak menggerebek rumah tersebut yang berlokasi di Perum Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan ruangan rumah tersebut dijadikan sebagai tempat membuat uang palsu. Dan di dalam ruangan ini polisi menemukan sejumlah perangkat komputer, mesin cetak, dan lampu ultraviolet tersedia untuk menguji uang palsu tersebut siap diedarkan. Dan uang palsu yang sudah tercetak dan siap edar adalah uang pecahan Rp100.000 senilai 1,3 miliar rupiah. Alhasil, 5 orang diamankan. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penemuan tas berisi uang palsu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Berawal dari kejadian pada hari Senin tanggal 7 April, berdasarkan dari informasi rekan-rekan yang ada di stasiun yang mendapati ada sebuah tas yang tersimpan di sebuah rak di dalam sebuah gerbong. Kemudian kita lakukan penyelidikan sehingga didapatlah pemilik tas tersebut dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Bersama 5 pelaku, polisi juga membawa seluruh perangkat produksi uang palsu ke Mapolsek Tanah Abang. Dari keterangan para pelaku, produksi uang palsu sudah dilakukan selama 6 bulan. Uang palsu sudah beredar luas. Untuk itu kita harus waspada dan kenali ciri-ciri uang palsu. Jika kamu menemukan uang dengan desain uang yang kurang tajam, warna uang yang kusam pucat, bahan kertas halus tipis, desain benang pengaman yang menyatu pada kertas, tidak ada tanda air atau recto verso logo BI saat diterawang, tidak ada kode untuk tunanetra, serta gambar angka uang dan logo BI tidak menyala saat disinar UV, dapat dipastikan kamu sudah menemukan uang palsu. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Ada nih informasi yang selanjutnya juga tetap bahaya, Cia, dan meresahkan lagi. Kenapa tuh, Don? Nih ada kasus pelecehan di Bandung, Jawa Barat, dan lokasinya ini di rumah sakit milik pemerintah, coba. Oh iya, ini aku tahu nih yang viral banget kan. Benar. Korbannya tuh anak pasien. Nih, jangan bilang nih pelakunya dokter nih, Don. Nah, bener ini pelakunya dokter. Tapi lebih tepatnya lagi, ini calon dokter spesialis anestesi yang ngebius si korbannya ini selama 3 jam. Ngeri banget kan? Ngeri banget sih, Aduh, kok kita lihat aja deh. bisa-bisanya. Ayo sekali. PA hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan polisi ke hadapan publik yang geram dengan ulahnya.
Dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada 23 Maret lalu atas laporan seorang korban 5 hari sebelumnya. Sini aja nggak apa-apa. Tersangka diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD saat korban sedang menunggui ayahnya yang tengah kritis. PA berdalih meminta korban mendonorkan darah untuk sang ayah dengan membawanya ke ruangan khusus untuk dibius selama 3 jam. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Selama korban tak sadar itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun @ppdsgram viral di media sosial. Tersangka sendiri diketahui sebagai mahasiswa yang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak Unpad pun tak tinggal diam dan menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan terhadap salah satu mahasiswanya itu. Depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Unpad juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Kepolisian Polda Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, Asep Saripudin, RTV. Duh, emang bikin geleng-geleng kepala ya, Don. Ini rasanya tuh pengen berkata kasar ya. Aduh, jangan. Jangan emosi. Kesel deh. Baru juga lebaran, Cia. Oh iya, iya sih baru habis lebaran sih ya, benar-benar. Ya, tapi ini kalau ngomongin soal lebaran, nih, ada yang silaturahmi nih, Don, mendadakan gitu loh, diem-diem gitu ketemuan. Walah, ini pasti pertemuan dadakannya Presiden Prabowo sama Megawati, bener kan? Bener banget, Don. Ini tuh ya, katanya tuh ini tiba-tiba aja ketemuan, tapi tetap terendus wartawan tuh, kan ada aja nih fotonya. Bener, nah itu katanya ngobrol 4 mata sampai 1,5 jam. Kira-kira ngobrolin politik kah? Ngobrolin koalisi kah? Atau kira-kira ngobrolin apa ya? Apa ya? Ada yang habis ketemuan nih. Tuh kan, mobil Maung Garuda keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta, Senin malam. Udah tahu dong siapa yang ada di dalam mobil dinas kepresidenan itu? Setelah itu, Sufmi Dasko Ahmad dan Ahmad Muzani juga keluar dari kediaman Megawati. Berdasarkan informasi, Presiden Prabowo berbincang 4 mata dengan Megawati selama 1,5 jam. Beneran 4 mata ya? Tidak ada politisi PDIP maupun Gerindra yang menemani mereka. Terkesan mendadak, Sufmi Dasko nyatakan pertemuan ini sekedar silaturahmi lebaran yang tak perlu direncanakan jauh hari. Kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Belum ada keterangan jelas mengenai isi pembicaraan 4 mata kedua tokoh ini. Pertemuan Prabowo dan Megawati ini menjadi pertemuan pertama sejak Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024. Diperkirakan akan ada pertemuan lain sebagai kelanjutan pertemuan ini. Dari Jakarta, Andreanus, RTV.